Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat rangkaian leader, rangkaian berurutan berulang otomatis dan bergantian berulang otomatis. Kompetensi dasarnya itu menerapkan smart relay, sedangkan indikatornya itu siswa mampu melakukan perencanaan sistem pengendali motor listrik 3 fasa menggunakan smart relay Zelio. Kemudian siswa mampu membuat leader diagram sistem pengendali motor listrik 3 fasa menggunakan smart relay Zelio. Jadi untuk membuat leader kita harus tahu dahulu rangkaian kontrol atau rangkaian pengendalinya. Nah, ini kalau dari gambar ini kita lihat dari sekring MCB masuk ke overload, kemudian ke tombol stop, kemudian tombol start. Nah, jadi ini tombol stop dan tombol start itu inputnya. Jadi inputnya ada 2, dan kontaktor 1, kontaktor 2 dan kontaktor 3 ini output. Jadi outputnya ada 3. Nah, untuk menandakan kontaktor bekerja itu ditandai dengan lampu 1 hidup, lampu 2 hidup, lampu 3 hidup. Nah, kalau kita ingin pakai ke motor, kita hubungkan ke motor. Nah, ini dia. Jadi dari motor ini sumber 3 fasa, R dihubung ke 1, S ke 3, T ke 5 dari kontaktor 1, 2, 4, 6 itu ke beban atau ke motor. Begitu juga dengan motor 2 dan motor 3. Kemudian untuk 135-nya ini kita hubung ke 1, ke S ke 3, T ke 5, kemudian dikopel. Untuk fasa yang pertama kita hubung ke overload tadi yang 95 dan 96 masuk ke tombol stop. Nah, inilah gambar rangkaian pengawatan atau gambar wiring diagramnya. Kalau udah paham ini, baru kita bisa masuk ke membuat leader diagram rangkaian berurutan berulang otomatis. Ini kemudian nanti kamu bisa membuat rangkaian bergantian berulang otomatis seperti ini. Kita mulai. Bagaimana cara membuat leadernya? Kita buka Zelio Soft. Kita pilih create new program. Kita pilih input output yang 26, kemudian serial PLC-nya SR3B261 full. Next. Kita pilih leader, kita pilih next. Nah, kita mulai membuat input. Nah, kita ambil tombol on-nya I2, kemudian tombol off-nya I1, klik tahan, kemudian klik kanan. Nah, kita rubah menjadi normally close, kemudian kontak bantu M1 kita rubah ke normally close, kemudian kita garis, kemudian koilnya Q1 yang ada tanda kurawal ini kita letakkan di sini. Nah, kemudian pengunci Q1 1314, nah, yang dihubung secara paralel dengan on 1. Kemudian kita menggunakan timer, itu ada sebanyak 5. Timer ke-5 itu untuk mengulangnya ke atas.
kemudian kita garis, kemudian dari Q1 ini kita hubung ke coil timer pertama. Coil timer pertama kita letakkan di sini, kita atur waktu sekali, klik 2 kali, kita kasih waktunya 5 detik, kemudian oke. Selanjutnya untuk ini on pertama, kontaktor 1 bekerja, kemudian untuk on kedua itu secara otomatis kita menggunakan kontak timer 1. Kontak timer 1. Nah, kita buat sekali penguncinya itu Q2. Kita kasih garis. Kemudian di sini onnya itu sama satu aja. Nah, kita ambil ini 1. Kita klik kanan. Nah, kemudian kontak bantu M1. Kita klik kanan. Kemudian kita garis. Kemudian di sini kontaktor kedua. Kemudian dari Q2 ini kita hubung ke coil timer kedua. Kita ambil T2. Nah, kita atur waktunya 7 detik, 8 detik lah, biar jelas nampak perubahannya antara kontaktor 1 dengan kontaktor 2. Kemudian untuk tombol on ketiga yang secara otomatis di sini nanti kita ambil kontak timer Q2. Kemudian kita tombol on, tombol off, I1, klik normally close. Kemudian di sini masih kontak bantu M1. Kita klik kanan, kita garis. Nah, sini kontaktor ketiga, coil kontaktor ketiga. Kemudian penguncinya lagi. Pengunci kalau di sini output Q3, di sini pengunci juga Q3. Kontak Q3. Kemudian dari Q3 ini kita kasih garis. Nah, ini timer kontaktor ketiga sudah. Timer ketiga lagi. Letakkan di sini. Kita atur waktunya. Kita klik 2 kali. Tadi 8, kita ambil di sini 10. Oke. Nah, karena ini masih banyak lagi, kita perkecil jadi 66 biar nampak semuanya. Kemudian kita lanjut ke kontak atau tombol on otomatis yang ketiga. Itu kita ambil kontak timer T3, kemudian kita garis ini, kita lanjut ke input,
atau off yang untuk mematikannya. Kemudian kita lanjut ke kontak bantu M2, kita pakai lagi kontak bantu M2, kita klik normally close garis. Kemudian di sini kita pakai M1 lagi. Kita hanya menggunakan 3 buah kontaktor M1 ini. Untuk membedakannya, ini kontak M1, coil M1. Kemudian di sini kita pakai karena kita pakai di sini M1, untuk penguncinya juga M1. Penguncinya M1. Kita garis. Kemudian di sini menuju ke coil timer yang keempat. Kita atur waktunya. Kita atur waktunya 5. Jadi 5 ini timer untuk istirahat. Setelah hidup 3, kemudian dia istirahat berurutan 3 buah, istirahat 5 detik. Kemudian kita lanjut ke kontak timer keempat. Kemudian kita pakai di sini pengunci, nanti penguncinya M2, kontak M2. Kemudian kita paralel. Dan di sini untuk tombol off-nya, klik kanan menjadi normally close. Kemudian di sini kontak bantu kita ambil Q1. Kita menuju ke Q1 nanti. Klik normally close, kasih garis. Kemudian di sini itu coil dari M2. Coil M2. Coil M2. Nah, ini untuk mengulangnya. Kita kasih timer. Coil timer yang kelima. Coil timer yang kelima. Kita atur waktunya juga 5 detik nanti untuk mengulangnya. Kita klik OK. Sudah selesai rangkaian kita. Jadi di sini timer kelima ini untuk mengulang secara otomatis. Naik ke atas lagi dia. Itu makanya di sini pakai kontak bantu Q1. Kalau sudah selesai rangkaian kita ini, kita simulasikan. Kita ambil display head untuk saklar, kita geser ke atas. Kemudian untuk display head untuk lampu, dempet ya. Ini untuk lampu bawah, discrete output. Kemudian display head auxiliary relay. Ini dia. Kita pindahkan ke sini. Kemudian kita tekan run. Kemudian untuk menghidupkannya, kita tadi pakai tombol on untuk menghidupkan, I2. Kemudian I1 ini untuk matikan. Jadi semuanya mati ini I1 karena kita pakai semuanya I1 di sini. Kalau kita ganti di sini I1, di sini I3, I4, I5, I6, berarti bisa matikannya satu-satu.
kita pingin mati satu, mati semuanya. Nah, ini on 1 untuk menghidupkan kontaktor 1, T1 ini menghidupkan kontaktor 2 secara otomatis, kemudian T2 ini menghidupkan kontaktor 3 secara otomatis, kemudian T3 menghidupkan kontaktor M1 ini secara otomatis. T3 secara otomatis. Kemudian T4 ini dia istirahat, kemudian kembali. Nah, kita hidupkan I2, klik 2 kali cepat-cepat. Nah, Q1 bekerja selama 7 detik, setelah 7 detik Q2 bekerja selama 9 detik, Q3 bekerja selama 10 detik, kemudian M1 bekerja untuk istirahat, kemudian M2 bekerja siap-siap untuk mengulang, Q1 kembali 7 detik, 9 detik, 10 detik, kemudian istirahat, M1 bekerja 5 detik, 5 detik untuk mengulang, Q1 5 detik, kita atur, ini 8 detik, ini 10 detik, Q3, kemudian istirahat, M1 yang bekerja 5 detik, kemudian M2 istirahat, mulai mengulang Q1. Nah, untuk mematikannya kita tekan I1 2 kali, mati. Nah, kalau sudah selesai kita klik stop, kemudian edit, kemudian kita simpan. Kita klik disket ini, kita pilih, kita nyimpannya di flash disk, kita kasih namanya T3 berurutan berulang otomatis, kemudian klik save. Nah, ini sudah tersimpan.